Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Aliran cahaya keemasan terbang melintasi langit, dari mana, jeritan serak dan lolongan Jihao menyebar sejauh ratusan mil. Di sekelilingnya, sepotong bayangan tipis terlihat dari waktu ke waktu, dan kadang-kadang, bentang udara besar di sekitar tubuhnya akan runtuh, menunjukkan lubang hitam raksasa. Tiba-tiba, udara yang baru saja dilewati Jihao berputar. Selanjutnya, sekelompok besar manusia yang kuat bergegas keluar dari lingkup kekuatan kekacauan. Yang sangat tinggi dan kokoh dengan topi tinggi memegang tangannya di belakang tubuhnya, dengan rasa ingin tahu menatap Jihao, yang menangis, berteriak sambil mati-matian terbang di udara, dan berkata, "Anak ini, Liao Jihao, saya ingat dia, apa yang terjadi di sini? Siapa yang mengejarnya?" Setelah portal menghubungkan dunia Pangu dan dunia Pansi dibangun, dunia Pangu mulai melahap dunia Pansi. Oleh karena itu, meskipun menara ilahi yang membangun portal sekarang telah dipindahkan, portal itu masih tetap stabil. Dipimpin oleh Gonggong dan pria tanpa nama dengan topi tinggi, sekelompok besar pemimpin manusia memasuki dunia Pansi melalui portal. Mereka yang memiliki status tertinggi, seperti pria bertopi tinggi ini, Gonggong dan beberapa tetua master istana Majus, melayang di langit, menghargai pemandangan alam yang indah di dunia Pansi sambil dengan waspada mengawasi daerah sekitarnya. Adapun orang-orang dengan status sosial yang relatif lebih rendah, seperti pemimpin klan dan tetua, mereka dengan gugup melakukan kontak dengan para pemuda elit yang mereka kirim ke dunia Pansi sebelumnya. Dihubungi melalui jimat ajaib, orang-orang muda elit itu dengan cepat datang dan bertemu dengan pemimpin dan tetua mereka. Para pemimpin dan tetua klan yang tidak menderita kerugian besar pasti senang. Tetapi untuk beberapa klan yang memiliki hampir semua anak muda elit mereka yang bergabung dengan permainan hidup dan mati ini sekarat di dunia Pansi, para pemimpin dan tetua mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai menangis. Sementara sekelompok orang sibuk menghitung kerugian mereka, menghitung prajurit yang jatuh atau hilang dan mencoba yang terbaik untuk menemukan orang-orang mereka yang bisa bersembunyi di beberapa ruang rahasia dunia Pansi. Si Wenming, Jihao dan rekan satu timnya telah jatuh ke dalam situasi yang agak memalukan. Yemo Tuo, Yemo Sa dan orang-orang klan Yu lainnya telah jatuh, dan jimat sihir rahasia yang memungkinkan mereka mengendalikan Pansi juga dihancurkan oleh Jihao dengan serangan mendadak. Pansi telah kehilangan kendali, tetapi masih ingat dengan jelas fakta bahwa Jihao adalah musuhnya. Oleh karena itu, dia mulai menyerang Jihao tanpa henti, seolah-olah dia akan memburu Jihao sampai akhir hari. Tinggi di udara, angin kekosongan berteriak. Jihao telah berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, menghancurkan awan yang tak terhitung jumlahnya sambil mati-matian melarikan diri ke seluruh langit. Seperti hantu yang menakutkan, Pansi mengikuti Jihao dari dekat. Tidak peduli seberapa cepat Jihao terbang, dia selalu bisa melintas langsung melintasi ruang dan berteleportasi ke depan wajah Jihao, lalu melemparkan gelombang pukulan dan tendangan gila ke arah Jihao, memaksa Jihao untuk melarikan diri dengan kecepatan tertingginya. Sekarang, Jihao tidak berani membiarkan serangan Pansi benar-benar mendarat di tubuhnya. Dia mengendalikan cermin ilahi Pansi dengan kekuatan rohnya untuk secara paksa menahan fungsi pelindung cermin. Ao Li dan Feng Qing masih tertuju pada Jihao. Bagaimanapun, harta tertinggi seperti cermin ilahi Pansi terlalu menarik. Dengan trik kecil, Jihao membiarkan klon cermin ilahi Pansi, yang diubah dari jam yang mengguncang jiwa, melakukan serangan yang diluncurkan oleh meriam penghancur benteng dan hancur tepat di depan semua orang. Jihao jelas menyadari keserakahan yang berakar kuat di hati jenis naga dan tipe Phoenix. Jika Aoli dan Feng Qinxin mengetahui cermin ilahi Pansi sebenarnya tidak dihancurkan dan masih tetap tidak terluka, apa yang akan mereka lakukan? Tidak ada yang tahu. Pada tahap ini, latar belakang Jihao cukup kuat, dan meskipun jenis naga dan Phoenix mungkin berubah memusuhi dia tidak takut sama sekali. Namun, dia tidak tahan untuk memutuskan hubungan antara jenis naga, jenis Phoenix dan manusia karena dirinya sendiri. Yang lebih dia khawatirkan adalah bahwa karena hubungan antara jenis naga, tipe Phoenix, dan umat manusia,
beberapa pemimpin manusia mungkin melangkah keluar, mengancamnya, dan memaksanya untuk membagikan cermin ilahi Pan-Si. Jika hal seperti ini benar-benar terjadi, seberapa mengerikan rasanya itu? Untuk alasan di atas, bahkan saat menghadapi serangan liar dan tak berujung Pan-Si, Ji Hao hanya bisa menggertakkan giginya dan mati-matian terbang ke seluruh langit dengan semua kekuatannya. 3 matahari bersinar terang di atas kepalanya. Saat Ji Hao telah bergabung dengan sinar matahari keemasan, kecepatan terbangnya sekarang hanya sekitar 10% lebih lambat dari kecepatan teleportasi Pan-Si. Bagaimanapun, Pan-Si sekarang hanya boneka pertempuran, bukan dirinya sendiri, dan kekuatan serta kemampuannya sekarang jauh lebih lemah dari sebelumnya ketika dia masih hidup. Ji Hao masih bisa menghadapi serangannya, meskipun ada beberapa kesulitan yang solid. Tiba-tiba dan tidak sengaja, Ji Hao sedikit melambat saat bergerak. Segera, Pan-Si meluncur melintasi udara dan berlari ke depan Ji Hao, hampir membuat Ji Hao menabrak pelukannya. Pan-Si yang lembut dan ramping pertama menghantam dada Ji Hao dengan keras. Dia berteriak sambil memegang tombak 9 mataharinya dengan ganas, menangkis dirinya melawan serangan pembunuhan yang diluncurkan oleh Pan-Si ini. Ledakan gemuruh dihasilkan dan tombak 9 matahari mengeluarkan dengungan melengking. Ji Hao merasakan sakit yang luar biasa dari tulang lengannya, saat tulang-tulang itu hancur bersama dengan serangkaian suara retak yang panjang. Ji Hao dikirim lebih dari 100 mil jauhnya oleh pukulan keras Pan-Si ini, hampir menabrak gunung yang menjulang tinggi. Paman Wenming, Ji Hao berteriak dalam kondisi buruk. Dia masih memiliki banyak jimat dan jimat ajaib yang diberikan oleh pendeta Xuandu, tetapi saat ini, pasukan non-manusia hampir musnah, dan Ciyu dan prajuritnya yang tersisa telah melarikan diri. Berdasarkan situasi saat ini, umat manusia telah memenangkan permainan ini tanpa keraguan. Oleh karena itu, Ji Hao tidak mau menggunakan jimat ajaib, jimat, dan bom yang sangat kuat dan berharga itu sekarang. Bagi orang biasa, bahkan mencapai 1 atau 2 harta besar ini akan sangat sulit. Bagaimana mungkin Ji Hao rela menyia-nyiakan salah satu dari mereka? Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan serangan Pan-Si dengan tubuhnya yang berdaging sambil dikejar ke seluruh langit. Sekarang, dia telah ditinju terbang oleh Pan-Si dan terluka parah, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Si Wenming. Pan-Si melintas lagi di udara, terus menerkam Ji Hao. Tapi, Si Wenming berlari keluar dari jalan lain dengan perisai ilahi 5 gunung yang dibawa di bahunya. Dengan kedua tangannya, Si Wenming dengan keras menghancurkan perisai berat, yang dikelilingi oleh aliran kabut, di tubuh Pan-Si. Apa yang terjadi selanjutnya adalah ledakan, yang mengguncang bumi. Pan-Si dipukul di wajahnya, dan dia berhenti bergerak dengan bingung. Di sisi lain, Si Wenming muntah darah secara intensif, menyeret sepasang lengan yang hampir hancur dan melangkah mundur secepat mungkin. Sementara itu, Si Wenming mengeluarkan beberapa kata dari mulutnya, benar-benar sulit untuk berurusan dengan. Huaxu Lai dan Lai Mountain Kang terbang secara bersamaan. Pan-Si menggerakkan kepalanya, melirik Ji Hao. Kemudian, dia berpaling darinya dan mengejar Si Wenming, yang baru saja menghancurkan wajahnya. Huaxu Lai dan Lai Mountain Kang buru-buru bergerak, memegang senjata mereka dan melancarkan serangkaian serangan liar ke Pan-Si. Namun demikian, terlepas dari kenyataan bahwa keduanya telah berusaha sekeras yang mereka bisa, Pan-Si tidak terluka sama sekali, bahkan kulitnya tidak patah sedikit. Dia melintas sesaat untuk meraih di belakang Si Wenming, mengangkat kaki kanannya dengan cepat dan menendang punggungnya bersama dengan embusan angin yang kencang. Si Wenming melolong hebat saat aliran darah panas dikeluarkan dari tubuhnya dan terciprat hampir 100 meter jauhnya. Armor lembut kulit naga ketat yang dikenakan olehnya langsung hancur, nyaris tidak menghalangi serangan menakutkan ini untuknya. Seluruh punggungnya berlubang, yang berarti tulang punggungnya sudah pecah menjadi puluhan ribu bagian. Dong, Si Wenming jatuh dari langit, berdebar lurus ke tanah, dan bahkan meratakan gunung yang menjulang tinggi. Huaxu Lai dan Lai Mountain Kang berteriak dengan gila-gilaan, "Wanita, tidak bisakah kamu melihat kami menyerangmu?" Pan-Si tiba-tiba berbalik, lalu sedikit mendorong sepasang tangannya yang lembut ke depan. Secara bersamaan, Huaxu Lai dan Lai Mountain Kong masing-masing mengeluarkan aliran darah yang sangat besar. Dengan sakit hati yang tak tertahankan, mereka berbalik dan melarikan diri secepat mungkin sementara air mata mengalir tanpa henti dari mata mereka. Harta sihir roh warisan mereka,
yang diturunkan dari nenek moyang mereka dari generasi ke generasi, ditempelkan berkeping-keping olehnya. Tolong, siapa saja, bantu kami. Wanita ini, seperti Sein Pangu dari dunia kita. Dengan lemah, Ji Hao melayang di udara dan berteriak ke arah Gong Gong dan pemimpin manusia lainnya, yang tetap tinggi di langit dan sepertinya sedang menonton pertunjukan. Siapa Pangu? Orang suci kekacauan legendaris dari dunia Pangu yang telah menciptakan dunia, nenek moyang jenis naga, jenis Phoenix, dan umat manusia, asal-usul makhluk dunia Pangu yang tak terhitung jumlahnya. Pansi sama seperti Pangu. Bukankah ini berarti Pansi adalah pencipta dunia ini, pencipta segala sesuatu di dunia ini? Asal-usul semua dao besar dunia ini. Sepasang mata Gong Gong bersinar dengan cahaya hitam terang sementara gumpalan kabut berair keluar dari tubuhnya. Earl Yao, jangan panik. Minggir saja dan saksikan aku berurusan dengan hal ini, geram Gong Gong dengan kasar. Setelah lolongan panjang, Gong Gong berubah menjadi aliran kabut berair hitam, menukik turun dari langit dan mendarat di hadapan Huak Sulai dan Lai Mountain Kong, yang masih muntah darah sambil mati-matian mundur. Dia dengan hati-hati menatap wajah tanpa ekspresi Pansi, menyapu tubuh ramping Pansi dengan mata serakah, lalu mendorong telapak tangannya ke depan ke tinju Pansi yang datang dengan cepat ke arahnya. Kamu tidak lain adalah makhluk mati, beraninya kamu. Kamu tidak memiliki kekuatan selain kekuatan. Gong Gong tertawa terbahak-bahak. Telapak tangannya hitam seperti tinta, namun transparan seperti kristal. Di dalam telapak tangan itu, siluet kabur dari lapisan gelombang air mengembun menjadi simbol mantra yang aneh, berbentuk aneh dan bengkok yang samar-samar terlihat. Dengan gerakan telapak tangan, dia memberikan perasaan yang berkembang dari lautan luas. Tinju kecil Pansi berdebar keras di telapak tangan Gong Gong. Senyum Gong Gong tiba-tiba membeku. Tapi kekuatan, memang, kekuatan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan sihir dan kemampuan lainnya, tetapi itu tergantung pada tingkat kekuatannya. Sekarang, Gong Gong merasa seperti telur yang baru lahir, segar dan rapuh sementara Pansi adalah raksasa kejam setinggi puluhan ribu meter, yang baru saja mengangkat gunung besar dan dengan keras menghancurkannya di kulit telurnya. Seluruh tubuh Gong Gong bergetar saat dia merasakan bencana destruktif yang sepertinya akan datang sekarang, dan kengerian besar ini bahkan membuat Gong Gong berteriak. Jenis Tuhan berbeda dari umat manusia. Manusia memiliki jiwa dan tubuh berdaging. Setelah tubuh dihancurkan, jiwa masih bisa ada tanpa tubuh, dan dengan kesempatan yang tepat, jiwa bahkan dapat terus berkultivasi tanpa tubuh dan masih mencapai kekuatan besar. Bagi pembudidaya seperti Po dan Prieskors, yang telah menumbuhkan roh primordial, begitu mereka mencapai tingkat kultivasi yang sangat tinggi, hal-hal seperti tubuh berdaging sebenarnya akan menjadi tidak signifikan, karena roh primordial adalah dasar sebenarnya dari kultivasi mereka. Namun demikian, jenis Tuhan berbeda. Bagi Tuhan, tubuh dan jiwa adalah kesatuan yang lengkap. Jika tubuh rusak, jiwa juga akan menderita luka parah. Dengan kekuatan Pansi, dia bisa meninju Gong Gong langsung berkeping-keping, dan begitu tubuh Gong Gong dihancurkan, jiwanya juga akan binasa kapan saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Gong Gong sangat ketakutan. Telapak tangan kanannya sudah menabrak telapak tangan pertama Pansi dan hancur seperti potongan kristal yang hancur. Kekuatan air yang tak terukur meledak dan berubah menjadi gelombang laut yang besar, mengaum ke segala arah. Kekuatan air ini adalah kekuatan ilahi. Gong Gong juga merupakan bagian dari tubuh dan jiwanya. Karena telapak tangan kanannya rusak, dia langsung terluka parah. Tinju Pansi terus bergerak maju, dan tubuh Gong Gong terus runtuh. Bola asap hitam melintas sementara tubuh Gong Gong berubah menjadi bola kabut hitam yang tebal. Tetesan air hitam yang tak terhitung jumlahnya memercik ke seluruh langit bersama dengan suara resleting melengking, menghindari pukulan keras yang diluncurkan oleh Pansi. Mereka terbang lebih dari 100 mil jauhnya kemudian bergabung kembali, menunjukkan sosok Gong Gong dalam bola kabut hitam. Telapak tangan kanan Gong Gong yang hancur telah pulih sepenuhnya, tetapi wajahnya tampak pucat mematikan. Jelas, kehidupannya dipaksa banyak dikonsumsi. Dengan wajah gelap, Gong Gong mengeluarkan botol giok hitam dan menuangkan beberapa tetes cairan lengket ke dalam mulutnya. Setelah itu, aliran cahaya hitam redup melonjak tanpa henti keluar dari tubuhnya. Getaran kekuatan yang melemah yang dilepaskan dari tubuh Gong Gong mulai tumbuh lebih kuat dengan cepat, dan segera, menjadi sekuat sebelumnya.
bahkan meningkat pesat. Gonggong, pria yang kaya. Ini adalah sirup ibu air yang dibuat oleh ibu air prasejarah untuk semua makhluk dengan kekuatan air, bukan? Menurut legenda, sirup ini tidak ada lagi sejak lama, tetapi saya tidak berpikir bahwa Gonggong masih memiliki beberapa dalam koleksinya, kata pria bertopi tinggi, yang berdiri di udara dan menyaksikan pertarungan ini. Gonggong berhenti sejenak, dengan malu tertawa tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ibu air prasejarah adalah makhluk kuat yang legendaris, dan merupakan pemimpin semua makhluk dengan kekuatan air, dan dominator ratusan juta dewa air di era prasejarah. Sirup ibu air yang diracik olehnya dapat mencerahkan semua makhluk, memperkuat tubuh seseorang dan membantu seseorang untuk berkultivasi lebih efisien, mendetoksifikasi dan menghilangkan kejahatan. Bagi makhluk dengan tenaga air, sirup ibu air adalah obat ajaib serbaguna, tidak ada di dunia ini yang tidak bisa dilakukan sirup ini. Era prasejarah berakhir, dan ibu air telah menghilang. Oleh karena itu, sirup ibu air langsung menjadi harta yang sangat berharga. Gonggong diam-diam mengumpulkan beberapa sirup ibu air. Itu adalah rahasia keluarga Gonggong, dan juga merupakan salah satu harta terbesar mereka yang telah disimpan oleh mereka untuk saat yang paling kritis. Jika jiwanya tidak terluka dan tubuhnya disakiti oleh Pansi hari ini, Gonggong tidak akan pernah membiarkan siapapun melihat sirup ibu airnya. Pansi dengan dingin menatap Gonggong. Dia berbalik dan melirik Ji Hao, yang dengan lemah melayang di udara, Si Wenming, yang masih muntah darah, dan Huaxu Lai dan Lai Mountain Kang, yang mati-matian mundur. Setelah ini, Pansi secara naluriah bergegas menuju Gonggong, meninggalkan serpihan bayangan di udara. Di antara beberapa orang ini, getaran kekuatan yang dilepaskan dari Gonggong adalah yang terkuat, yang memberi Pansi perasaan ancaman terbesar. Oleh karena itu, dia memilih untuk terus mengejar Gonggong. Ji Hao terkekeh. Mengeluarkan seeguk darah lagi, dia berkata, akhirnya melakukan hal yang baik, bagus, seperti ini, Gonggong. Apakah ini Gonggong? Pansi, pukul dia, bunuh dia, hehe. Ah, sayang sekali, monyet tua itu tidak ada di sini. Kalau tidak, kamu bisa membunuh benda itu juga. Dari dalam ruang spiritual Ji Hao, pria misterius itu secara bertahap muncul dan berkata, ini agak aneh. Lebih dari 90% darah roh Pansi terkuras. Anak bernama Ciyu itu telah mengambil 90% darah rohnya, dan dia telah meninggalkan dunia Pansi. Di masa depan, Anda harus berhati-hati dengan Ciyu. Dia akan menjadi yang merepotkan. Wajah Ji Hao langsung menjadi gelap. Apakah Ciyu menelan 90% darah roh Pansi? Itu berarti Yemo Tuo telah memerintahkan Pansi untuk mengeluarkan darah rohnya sendiri, karena ini adalah satu-satunya cara Ciyu bisa berhasil mencapai darah roh itu. Namun, Ciyu benar-benar telah membunuh Yemo Tuo setelah dia menelan darah roh Pansi. Apakah dia melakukan itu untuk membungkam Yemo Tuo? Bukankah dia ingin yang lain tahu bahwa dia telah menelan 90% darah roh Pansi sendirian? Hehe, siapa pendukung Ciyu? Seluruh permainan hidup dan mati ini bisa dirancang hanya untuk memungkinkan Ciyu mencapai darah roh, dan kami semua dipaksakan. Ji Hao mengatupkan giginya karena marah. 90% darah roh Pansi. Jika Pansi tidak membagikan darah rohnya sendiri, siapa yang bisa mematahkan kulitnya dan mengekstrak setetes darah rohnya? Pria misterius itu tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia diam-diam menghilang. Pria bertopi tinggi itu berdiri di langit, dengan hati-hati mengamati Pansi, yang matanya tertuju pada Gonggong dan mengejar Gonggong dari dekat. Setelah beberapa lama, pria bertopi tinggi itu tiba-tiba mulai tertawa, lalu berkata, memang sangat kuat, tapi, bagaimanapun juga, dia tidak lain adalah boneka pertempuran tanpa kesadaran apapun. Mengapa kita harus bertarung langsung melawannya? Jebak saja dia dengan formasi sihir. Jangan gunakan formasi pembunuh atau formasi apapun dengan kekuatan aktual, formasi sihir psikedelik, gunakan formasi kabut psikedelik untuk melapisi ruang, dan buat labirin tak berwujud untuk menjebaknya. Itu akan lebih berguna daripada formasi pembunuhan apapun. Ji Hao tiba-tiba tercerahkan. Dia menamparkan kepalanya sendiri dengan keras sambil bertanya-tanya mengapa dia tidak memikirkan itu. Awan kabut besar muncul dari udara. Ratusan konstruktor formasi sihir Istana Majus meluncurkan gerakan mereka bersama-sama dan membangun formasi sihir psikedelik.
berskala besar yang menjebak Gonggong dan Pan Xi di dalamnya. Kabut tebal menyelimuti Pan Xi, dan ruang itu berlapis-lapis, membentuk labirin. Ke arah manapun Pan Xi berjalan, dia tidak bisa melihat apa-apa selain kabut. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak pernah bisa membebaskan dirinya dari bola kabut yang hanya memiliki radius ratusan mil di luar, tetapi sebenarnya ratusan juta mil besar. Tanpa tujuan, Pan Xi dengan bingung berjalan di labirin kabut untuk sementara waktu, lalu berhenti dengan instingnya. Berdiri di luar labirin, semua orang menatap Pan Xi, melihatnya melayang di dalam lapisan tipis kabut dalam keheningan yang sempurna. Setelah sekitar 24 jam, Pan Xi meringkuk dalam kabut dan tertidur lelap. Jika tidak ada yang membangunkannya, dia mungkin tetap tertidur seperti ini sampai dunia Pan Xi benar-benar dilahap oleh dunia Pan Gu. Ji Hao diam-diam menatap Pan Xi sambil mendiskusikan segala macam kemungkinan dengan pria misterius di kepalanya, dan melihat kembali segala macam hal yang terjadi dalam permainan hidup dan mati ini. Jelas, pada awalnya, non-manusia berencana untuk membantai semua manusia, yang telah bergabung dengan permainan dengan kekuatan Dao besar dunia Pan Xi. 10 juta elit manusia, ditambah dengan prajurit dan penjaga mereka, begitu banyak manusia yang kuat telah mencapai kekuatan bintang roh atau bahkan bintang roh yang kental di dalam tubuh mereka. Baik bintang roh atau kekuatan bintang roh mengandung kekuatan Dao Agung dunia Pan Gu. Jika seseorang menggunakan manusia yang kuat ini sebagai persembahan darah dan membiarkan Pan Xi menyerap darah roh mereka dan bintang-bintang roh untuk bergabung sebagian dengan sebagian dari mereka, dia akan memiliki layar pelindung di dunia Pan Gu juga. Setelah menyerap sebagian kekuatan Dao besar dunia Pan Gu, Pan Xi akan dapat mengganggu dunia Pan Gu melalui portal tanpa terlalu banyak ditekan oleh hukum alam di sana, dan dia juga tidak akan menyebabkan uji coba guntur yang merusak. Dengan cara ini, Pan Xi akan menjadi senjata paling menakutkan yang dipegang di tangan makhluk non-manusia itu, dan pasti akan membawa masalah besar bagi umat manusia. Namun demikian, karena kinerja hebat Ji Hao dan manusia elit lainnya, Ye Mosa dan makhluk non-manusia lainnya di dunia Pan Xi hampir musnah, yang memungkinkan Qi Yu untuk menangkap kesempatannya. Tidak ada yang tahu bagaimana dia membujuk Ye Mo Tuo, tetapi pada akhirnya, Qi Yu berhasil menelan 90% darah roh Pan Xi. Dengan kekuatan Qi Yu, tanpa koordinasi Pan Xi, dia tidak akan pernah bisa melukai bahkan sehelai rambut Pan Xi, belum lagi, menelan darah rohnya. Tapi memang, Qi Yu telah berhasil melakukannya. Tetapi setelah itu, dia membunuh semua orang klan Yu yang masih hidup, prajurit klan Jia, dan pengrajin klan Xiu, lalu memimpin pasukan-pasukan Qi Yu yang tersisa untuk melarikan diri dari dunia Pan Xi. Tanpa bukti apapun yang diberikan oleh penyintas non-manusia, fakta bahwa Qi Yu telah memperoleh darah roh Pan Xi bisa tetap tersembunyi selamanya. Pan Xi adalah orang suci kekacauan, dan bahkan setetes darah rohnya mengandung kekuatan penciptaan asli yang tak terukur besar. Meskipun Pan Xi lebih baik dalam magic casting daripada pertempuran jarak dekat, Qi Yu telah mencapai 90%, atau bahkan lebih dari darah rohnya. Selama dia bisa menyerap darah roh itu, dia masih bisa mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, apa yang disebut permainan hidup dan mati ini, yang disebut misi membangunkan Pan Xi, semua itu hanyalah kedok untuk beberapa rencana yang lebih besar dan lebih dalam. Seseorang telah menggunakan manusia dan makhluk non-manusia yang telah bergabung dengan permainan hidup dan mati itu. Dalam permainan ini, kedua belah pihak telah menjadi domba pengorbanan, seseorang ini, dan kemungkinan besar, Qi Yu adalah bidak catur yang telah mendapatkan manfaat terbesar dari semua ini. Menurut perkiraan Ji Hao, jika Pan Xi berhasil mencapai dunia Pan Gu, dia akan menjadi kekayaan publik seluruh klan Yu sementara Qi Yu akan menjadi senjata tajam seorang individu. Seberapa kuat Qi Yu setelah dia menelan 90% darah roh Pan Xi? Seorang prajurit, yang sekuat Pan Xi tetapi hanya mendengarkan perintah satu orang, dan kecuali seseorang ini, tidak ada yang akan tahu persis seberapa kuat dia. Bagi seseorang, di balik semua ini, tanpa diragukan lagi, Qi Yu ribuan, bahkan puluhan ribu kali lebih berharga daripada Pan Xi. Gunakan sumber daya publik untuk tujuannya sendiri, dia telah menjebak semua makhluk non-manusia. Ji Hao bergumam sambil membelai bulu Tuan Crow yang hangat dan bersinar, dan menatap Pan Xi, yang meringkuk dalam kabut dan tertidur lelap.
aku benar-benar ingin memberitahu semua orang tentang apa yang telah dilakukan Ciyu itu. Tapi saya adalah manusia, jadi makhluk non-manusia itu tidak akan membelinya. Pria misterius itu tidak menanggapi, tetapi Jihao melanjutkan, jika saya dapat menemukan beberapa makhluk non-manusia dan membiarkan mereka membocorkan sesuatu di dalam masyarakat mereka sendiri, itu akan jauh lebih efektif daripada kata-kata yang diucapkan oleh saya sendiri. Biarkan aku berpikir, makhluk non-manusia yang aku kenal, siapa yang bisa digunakan olehku? Keluarga Si, keluarga Qian. Jihao bergumam sambil menghitung jarinya sendiri. Tapi dia tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan keluarga-keluarga ini, yang berarti beberapa keluarga ini tidak akan pernah bekerja sama dengannya. Baiklah, saya tidak dapat menemukan target untuk bekerja sama, dan Ciyu juga tidak menyinggung perasaan saya secara pribadi. Mari kita kesampingkan ini untuk saat ini. Jihao menghela nafas tak berdaya, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Gong Gong dan sekelompok orang, yang telah berdebat dengan marah satu sama lain. Pan Xi, pencipta dunia Pan Xi, telah menarik perhatian Gong Gong dan banyak orang lainnya, meskipun jiwanya telah binasa, dan yang tersisa di sini hanyalah tubuh kosong. Jihao tahu tentang fakta bahwa 90% darah roh Pan Xi telah diambil, tetapi tidak ada yang lain yang melakukannya. Selain itu, bahkan jika semua orang tahu bahwa darah roh Pan Xi telah diambil, lalu bagaimana? Tubuhnya masih ekstra kuat dan tidak bisa dihancurkan, pukulan dan tendangannya masih bisa sangat kuat. Bahkan tanpa jiwa, Pan Xi masih sangat menarik. Setidaknya, Pan Xi bisa berfungsi sebagai kekuatan kuat yang tidak akan pernah rusak. Meskipun Pan Xi sekarang terjebak di labirin ini, itu karena tidak ada yang mengendalikannya. Dengan seseorang yang mengendalikannya, labirin ini tidak mungkin menjebak Pan Xi. Dengan cara yang sedikit jahat, jika seseorang bisa menemukan cara untuk menarik darah roh Pan Xi kemudian mengeluarkannya ke salah satu keturunannya, kekuatan keturunan itu pasti akan meningkat dengan luar biasa. Selain itu, siapa yang tahu jika keturunan yang menyerap darah roh Pan Xi ini mungkin tumbuh menjadi makhluk mirip dewa yang kuat, seperti Gong Gong dan Zurong. Lebih jahat lagi, dengan beberapa sihir rahasia, seseorang menawarkan Pan Xi kepada makhluk kuat prasejarah yang jatuh yang masih memiliki jejak jiwa mereka yang ada di alam semesta. Akankah makhluk-makhluk kuat yang tak terbayangkan itu, yang masih menakutkan bahkan sebagai sedikit jejak jiwa, memberikan manfaat yang lebih besar bagi klan yang menawarkan Pan Xi kepada mereka? Seperti garis keturunan lengkap yang berasal dari dewa ilahi kuno. Secara tidak pantas, setiap rambut Pan Xi adalah harta tertinggi. Oleh karena itu, sekarang, Gong Gong dan sekelompok pemimpin manusia telah berteriak dan berteriak keras sambil memegang tangan mereka, mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan kepemilikan Pan Xi. Kecuali pria dengan topi tinggi dan beberapa yang tampaknya lebih tua dan lebih tenang, yang berdiri di samping dan tetap diam, semua yang lain, termasuk pemimpin klan dan tetua dari beberapa klan kelas atas, telah bergabung dalam pertarungan ini. Tidak ada yang tahu apa yang mereka katakan, tetapi pada akhirnya, seorang pemimpin klan dari klan Tao Wu dari Gurun Barat mulai berteriak, "Jangan berkelahi. Jangan berkelahi, hitung saja kreditnya. Siapa yang mendapatkan kredit terbanyak kali ini dapat memiliki semua trofi sendirian. Mengapa kamu mengatakan semua omong kosong ini? Kredit militer." Gong Gong dan pemimpin manusia lainnya secara bersamaan beralih ke anggota klan mereka sendiri. "Keluarkan piring giokmu," kata pria bertopi tinggi itu tiba-tiba, sekitar 7 juta telah jatuh di medan perang, lebih dari 100 juta prajurit dan penjaga telah meninggal. Korbannya bahkan lebih dari 10 kali lebih besar dari perang Gunung Chiban. Mari kita lihat, setelah kehilangan yang begitu besar, berapa banyak dari Anda yang bisa menjadi luar biasa. Pria dengan topi tinggi memegang tangannya di belakang tubuhnya sambil memindai semua elit manusia yang ada dengan sepasang mata yang bersinar mempesona, namun berkabut. Pria bertopi tinggi itu tidak memiliki banyak keegoisan. Berdasarkan tingkat kultivasi dan posisinya, dia telah jauh melampaui intrik dan pertarungan memperebutkan kekuatan dan manfaat yang telah terjadi dalam masyarakat manusia. Umat manusia dipaksa untuk bergabung dengan permainan hidup dan mati ini tanpa punya pilihan. Kerugian yang sangat besar, lebih dari 7 juta manusia elit dari semua klan telah jatuh, ditambah dengan lebih dari 100 juta prajurit dan penjaga elit ini.
Tapi akhirnya, umat manusia memenangkan permainan ini. Selain wilayah yang luas di sisi utara Gunung Chiban, para elit ini juga telah memenangkan 1000 tahun perdamaian untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, pria bertopi tinggi itu benar-benar berharap beberapa manusia luar biasa dapat muncul selama pertarungan hidup dan mati ini. Yang disebut manusia luar biasa adalah mereka yang dapat memimpin prajuritnya untuk berperang melawan non-manusia dengan kekuatan dan kebijaksanaan mereka. Sambil mempertahankan kekuatan mereka sendiri, mereka juga bisa menyakiti musuh sebanyak mungkin dan menghancurkan semua jenis trik kotor dan rencana jahat. Orang seperti itu bisa dihitung sebagai manusia yang benar-benar luar biasa. Hanya manusia seperti ini yang mampu menghancurkan musuh sambil melindungi prajurit mereka sendiri, dan hanya dengan kemampuan dan kebijaksanaan seperti itu, orang-orang ini dapat memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi kaisar manusia, untuk memimpin umat manusia untuk berkembang dan menaklukkan semua jenis kesulitan. Seluruh area menjadi sunyi yang mematikan. Manusia elit dari puluhan ribu klan berskala berbeda diam-diam berbaris dalam kelompok. Misalnya, Si Wenming memiliki hampir 100 pangeran yang berasal dari banyak klan besar berkumpul di belakangnya, dan puluhan ribu elit dari klan besar. Orang-orang ini semua adalah pendukungnya. Banyak prajurit dan penjaga elit dan pangeran ini telah terbunuh oleh meriam penghancur benteng, dan sekarang, sekitar 1 juta dari mereka selamat. Lebih dari 1 juta prajurit berbaris dengan teratur dan membentuk lebih dari 100 formasi sihir berbentuk persegi di belakang Si Wenming, memberikan rasa kekuatan yang kuat. Bendera pertempuran berkibar di langit sementara moral langsung meningkat. Pasukan yang begitu perkasa segera menarik perhatian banyak orang. Para pemimpin klan dan tetua yang diam-diam telah memutuskan untuk mendukung Si Wenming mengangguk senang. Dalam pertarungan berdarah ini, Si Wenming memimpin begitu banyak orang untuk bertahan hidup, ini sudah agak mengesankan. Selain itu, berdasarkan senyum tipis di wajah para pangeran yang mengelilingi Si Wenming, orang dapat dengan mudah mengetahui bahwa kali ini, Si Wenming telah mendapatkan kredit besar. Tapi manusia elit dari klan lain tampaknya cukup suram. Karena non-manusia telah mengendalikan dao alam Pansi yang agung, ditambah dengan pembantaian Pansi yang merajalela di seluruh dunia, pasukan yang dikirim oleh banyak klan telah dimusnahkan, seperti beberapa pangeran dari keluarga Suiren. Sekarang, kecuali pasukan besar di belakang Si Wenming dan para pendukungnya, hanya pasukan Gurun Selatan dan semua klan Gurun Utara di bawah pimpinan Gong Gong Wuyu yang masih mempertahankan skalanya, terlihat seperti pasukan yang hebat dan kuat. Gong Gong Wuyu hampir tidak bertarung melawan non-manusia secara frontal. Sebaliknya, dia melarikan diri jauh-jauh, lebih cepat dari siapapun. Oleh karena itu, pasukan Northern Wasteland di bawah komandonya hampir tidak terluka. Kecuali beberapa pasukan kecil yang ditinggalkan oleh Gong Gong Wuyu sebagai umpan meriam untuk menutupi dirinya mundur, kekuatan utamanya hampir tidak menderita kerugian. Zhurong Tianming hampir kehilangan semua prajuritnya, dan Gong Sun Yuan juga menderita kerugian besar, bahwa dia sekarang hanya memiliki sekitar 10 pangeran dari klan lain yang dekat dengannya, dan 3.000 prajurit dari keluarga Yu Xiong tetap hidup bersamanya. Manusia elit dari klan besar lainnya telah dibagi menjadi ribuan kelompok berukuran berbeda, semuanya mengeluarkan bendera pertempuran mereka sendiri untuk dikenali oleh pemimpin klan dan tetua mereka. Hati para tetua itu langsung tenggelam, dan banyak dari mereka yang wajahnya berubah menjadi gelap seperti tinta. Bagi klan yang memiliki semua elit mereka yang telah bergabung dengan permainan sekarat di dunia Pansi, bendera pertempuran mereka pasti tidak akan naik lagi. Baru saja, sekelompok pemimpin manusia telah berdebat tentang kepemilikan Pansi dan tidak punya waktu untuk menghitung korbannya. Tapi sekarang, mereka tiba-tiba melihat manusia elit yang masih hidup berkumul bersama, dan mengetahui tentang hasil menyedihkan dari permainan ini. Para pemimpin dan tetua dari klan-klan yang membuat semua elit mereka mati hampir berteriak. Misalnya, wajah pemimpin klan dan tetua dari Gurun Barat sangat cemberut sekarang. Klan Gurun Barat seperti klan Qiongqi, klan Zhuwu, klan Taotai dan klan Aichi semuanya menyembah binatang buas dan ganas sebagai totem mereka. Mengambil Jintu sebagai contoh, prajurit dari klan-klan ini semuanya sangat suka berperang, dengan kepribadian yang lugas dan jujur serta kepribadian petualang. Ketika mereka bertarung, mereka tidak tahu apa-apa selain menyerang sekeras mungkin, dan tidak pernah tahu rencana dan trik.
Oleh karena itu, klan gurun barat ini semuanya menderita kerugian besar di dunia Pansi. Hampir 1 juta Western Wasteland telah bergabung dengan game ini, bersama dengan puluhan juta prajurit dan puluhan juta binatang buas. Tetapi hanya kurang dari 10% dari mereka yang selamat, dan prajurit dari banyak klan gurun barat bahkan telah dimusnahkan. Para tetua dari klan Gurun Selatan dan klan Gurun Timur juga menjulurkan mata sambil menatap Zhurong Tianming dan menahan napas. Hanya beberapa bendera pertempuran yang sekarang berkibar di belakang Zhurong Tianming, dengan ratusan prajurit yang terluka berdiri lemah di sampingnya. Tampaknya kekuatan kuat di bawah komandonya benar-benar musnah. Orang harus menyebutkan fakta bahwa sebelum memasuki dunia Pansi, Zhurong Tianming memiliki kekuatan terkuat di antara semua manusia elit yang akan bergabung dengan permainan. Tidak hanya semua klan Gurun Selatan yang telah menjanjikan kesetiaan mereka kepada Zhurong Tianming, tetapi banyak klan besar kelas atas dari Gurun Timur telah mendukungnya dengan semua kekuatan mereka juga. Di antara semua 10 juta elit yang telah mengambil bagian dalam permainan hidup dan mati, lebih dari 1 juta memutuskan untuk mengikuti Zhurong Tianming. Zhurong Tianming memasuki dunia Pansi dengan 1 juta pendukung dan puluhan juta prajurit elit. Tapi pada akhirnya, hanya 1.000 dari mereka yang berhasil keluar. Dan setengah kecil dari yang selamat ini adalah mayat pendeta, Boqiu Jia dan murid-murid mereka, bukan prajurit Gurun Selatan dan Gurun Timur. Tanpa ragu, ini adalah kekalahan total dan menghancurkan. Kali ini, Zhurong Tianming hampir kehilangan segalanya. Tiba-tiba, Gong-Gong tertawa bangga, sepertinya, hehe, jangan bicara kredit terlebih dahulu. Hanya berdasarkan jumlah yang selamat, putraku, Gong-Gong Wuyu, jelas memimpin, kata Gong-Gong. Wuyu, anakku, berapa banyak makhluk non-manusia yang telah kamu bunuh? Berapa banyak kredit yang telah Anda peroleh? Penampilan Gong-Gong Wuyu sedikit berubah. Ragu-ragu sejenak, dia perlahan mengeluarkan piring giok yang diberikan oleh orang-orang klan Yu itu sebelum mereka memasuki kata Pansi, dan dapat merekam kredit militer semua orang. Semua prajurit di bawah komandonya telah mentransfer kredit mereka sendiri ke piring Gong-Gong Wuyu. Oleh karena itu, saat ini, pelat giok Gong-Gong Wuyu sekarang menunjukkan semua kredit yang diperoleh oleh lebih dari 1 juta prajurit elit Gurun Utara. Dengan ragu-ragu, Gong-Gong Wuyu mengangkat tangannya, tetapi tidak menyerahkan piring giok itu. Ji Hao melirik Gong-Gong Wuyu, lalu menekan telapak tangannya ke tubuh Si Wenming dan mendorong Si Wenming keluar. Pada saat yang sama, Ji Hao berteriak keras. Para menteri dan tetua yang terhormat, Anda tidak perlu membuang waktu untuk menghitung. Dalam permainan hidup dan mati ini, hampir semua dari jutaan makhluk non-manusia dibunuh oleh kita secara mandiri, di bawah komando Menteri Si Wenming. Ini hampir tidak ada hubungannya dengan yang lain. Apa yang dikatakan Ji Hao mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Segera, semua orang yang hadir memandang Si Wenming. Elit lain yang juga bergabung dengan permainan memandang Si Wenming dengan kekaguman dan kecemburuan, sementara para pemimpin manusia seperti pria bertopi tinggi, memandang Si Wenming dengan sangat terkejut, seolah-olah mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Konyol, Si Wenming, beraninya kamu mengatakan itu, Anda memimpin orang-orang ini, yang sekarang berdiri di belakang Anda, dan membunuh 1 juta makhluk non-manusia secara mandiri. Menurutmu siapa kamu? Gong-Gong menggeram dengan keras. Gong-Gong menggeram dengan nada yang sangat keras dan melepaskan tekanan besar yang tak terlihat yang turun dari langit seperti tsunami. Si Wenming mengangkat kepalanya sementara lapisan siluet kabur dari pegunungan yang menjulang tinggi meraung langsung ke langit, menabrak tekanan besar yang dilepaskan oleh Gong-Gong dengan sengaja. Ledakan gemuruh dihasilkan, setelah itu, udara tiba-tiba berputar. Tubuh Gong-Gong tetap diam sempurna, dan hanya sepasang matanya yang berkilau dengan cahaya yang menyilaukan. Di sisi lain, Si Wenming langsung gemetar, lalu darah mengalir tanpa henti keluar dari hidung, mata, dan telinganya. Gong-Gong, pria dengan tangan tinggi itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengirimkan seberkas cahaya niat pedang yang sangat tajam yang sepertinya bahkan memotong langit. Cahaya pedang yang tajam langsung menyilaukan dan secara paksa membelah tekanan besar yang dilepaskan oleh Gong-Gong dengan kekuatan jiwa ini menjadi 2. Tubuh kokoh Gong-Gong terguncang. Dia terhuyung-huyung 3 langkah mundur seolah-olah dia dipukul tepat di dada oleh palu raksasa. Karena terkejut, Gong-Gong melirik pria bertopi tinggi itu,
lalu diam-diam memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, cahaya dingin yang berkilauan dan menyilaukan di matanya mengungkapkan fakta bahwa dia sebenarnya tidak setenang kelihatannya. Si Wenming terengah-engah sambil menyeka darah di wajahnya. Setelah itu, dia dengan marah menggeram. Gonggong, kualifikasi apa yang Anda miliki, yang memungkinkan Anda mempertanyakan keberhasilan militer kami? Kami mendapatkan kredit kami dengan pedang dan pedang kami. Kami berdagang untuk kesuksesan dengan darah, bahkan nyawa saudara-saudara kami. Menurut Anda, siapa Anda? Beraninya kamu mempertanyakan kredit kami? Melangkah maju dengan berat, si Wenming mengaktifkan semua kekuatannya dan membiarkan 16 bintang ajaib tiba-tiba naik dari kepalanya. Mereka melepaskan cahaya kuning terang, mencerahkan langit. Tanah dengan radius puluhan ribu mil bergetar intens, kemudian aliran kabut berwarna kuning yang terlihat meraung dari tanah, tanpa henti diserap oleh tubuh si Wenming. Di ruang spiritual Ji Hao, pria misterius itu tiba-tiba berseru, "Anak ini, si Wenming, dia sangat berbakat, ini adalah dunia Pansi, tetapi dia benar-benar bisa memanipulasi kekuatan meridian bumi dengan mudah, seolah-olah dia masih di dunia Pangu." Ji Hao tidak bisa menahan perasaan sedikit bangga saat dia membual kepada pria misterius itu, tentu saja, dia. Tapi Ji Hao tiba-tiba berhenti berbicara dan menutup mulutnya dengan kuat. Dengan nada aneh, pria misterius itu bertanya perlahan, "Dia apa? Sepertinya kamu tahu sesuatu tentang dia yang tidak diketahui oleh yang lain." Ji Hao menguap, dengan malas menghindari topik tersebut dan berkata, "Ah ya, dia adalah kaisar manusia masa depan yang saya percayai. Menurut legenda, sebelum Paman Wenming lahir, amanya memimpikannya 9 naga terbang ke perutnya, dan ketika dia lahir, matahari terbit dari timur sementara awan kemerahan yang indah melayang di seluruh langit, bersama dengan aliran kekuatan hangat yang turun dari udara. Untuk pria legendaris yang kuat seperti ini, sangat normal untuk dapat memanipulasi kekuatan meridian bumi, bukan?" Pria misterius itu mengeluarkan suara teredam dari tenggorokannya. Tapi untuk waktu yang lama, dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Apa yang dikatakan Ji Hao terdengar agak tidak tahu malu, dan pria misterius itu merenung cukup lama tetapi masih tidak tahu bagaimana menanggapinya. Cahaya kuning pekat melonjak di sekitar seluruh tubuh si Wenming saat getaran kekuatan yang dilepaskan darinya semakin kuat. Dia menatap mata Gong lurus ke mata dan menggeram, "Gonggong, jangan berai menggertak kami hari ini. Anda harus tahu bahwa saya, si Wenming, bukan pendorong." Gonggong tetap diam, namun matanya terus berbinar. Si Wenming memang bukan pendorong. Dalam hal garis keturunan, dia adalah cicit Kaisar Xuan Yuan, dan cucu Kaisar Xuanzu. Ayahnya, Markis Chong Sisi, memiliki klan besar bernama klan Yu Chong yang dibangun sendiri dengan kekuatannya sendiri. Saat ini, Yu Chong Clan dapat dihitung sebagai salah satu dari sedikit klan besar kelas atas umat manusia. Dengan kata lain, si Wenming adalah keturunan sejati dari Kaisar manusia kuno, Kaisar Xuan Yuan. Meskipun dia bukan keturunan langsung dari keluarga Yu Xiong, berdasarkan pencapaian dan kemampuan pribadinya, dia jauh lebih kuat daripada Gong Sun Yuan, pangeran yang telah dibudidayakan secara intensif oleh keluarga Yu Xiong. Tak satu pun dari keturunan kaisar manusia kuno itu adalah pendorong. Oleh karena itu, Gonggong tetap diam dengan wajah gelap sementara pria bertopi tinggi itu mulai menengahi perselisihan ini. "Si Wenming, Gonggong tidak bermaksud menggertakmu," kata pria bertopi tinggi itu, "nyata, kesuksesan militermu yang hebat ini terlalu mengejutkan. Apakah 1 juta makhluk non-manusia benar-benar mati di tangan Anda? Bawa piring giokmu ke sini." Si Wenming melirik Gonggong dengan mengancam. Dia membungkuk kepada pria bertopi tinggi itu, lalu menggeram pada Gonggong tepat di depan semua orang, "Gonggong, aku, si Wenming, di sini. Untuk kekuatan apapun yang Anda miliki, gunakan saja pada saya. Anda adalah seorang penatua, saya tidak akan merasa malu bahkan jika Anda mengalahkan saya. Para tetua dari klan saya pasti akan datang menemukanmu." Ji Hao mengangkat alisnya sambil dengan bersemangat menatap si Wenming, dan hampir bertepuk tangan. Dengan bangga melirik Gong ke samping lagi, si Wenming mengeluarkan piring gioknya sendiri dan melemparkannya ke pria bertopi tinggi itu. Sementara itu, dia berkata, "Para menteri dan penatua yang terhormat, tolong verifikasi.
Semua kredit yang direkam di sini diperoleh oleh saudara-saudaraku, si Wenming, dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Piring giok yang dibuat oleh orang-orang klan Siu fungsional secara luar biasa dan ajaib. Pria bertopi tinggi itu menjentikkan jarinya ke piring giok, tepat setelah itu, awan besar mengembang keluar dari pelat giok dan segera menyelimuti area itu dengan radius 100 mil. Di dalam asap, gambar yang tak terhitung jumlahnya melintas dengan cepat, yang merupakan adegan terakhir yang terjadi sebelum sejumlah besar makhluk non-manusia meninggal. Menurut gambar-gambar yang ditampilkan dalam asap ini, beberapa makhluk non-manusia dibunuh oleh Ji Hao dengan tombak 9 matahari, beberapa dibakar sampai mati oleh Ji Hao dengan esensi api matahari, beberapa lainnya terbunuh oleh serangan yang dipantulkan oleh cermin Dewa Pansi. Gambar-gambar ini menunjukkan dengan tepat apa yang terjadi saat itu. Beberapa makhluk non-manusia lainnya diracuni sampai mati oleh Yumu, beberapa kekuatan hidupnya dikuras oleh Taisi dan dikutuk sampai mati, dan yang lain diledakkan oleh Men-Men dengan bom api. Adegan terakhir terjadi sebelum kematian makhluk non-manusia ini juga terlihat dalam asap. Namun demikian, lebih dari 99% gambar yang ditampilkan dalam asap adalah api yang mengamuk, bola cahaya gelap, kegelapan yang merusak, cahaya menyilaukan atau api yang melahap langit. Hampir 1 juta makhluk non-manusia tercabik-cabik oleh ledakan besar yang terjadi ketika meriam penghancur benteng menghancurkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, adegan terakhir yang terjadi sebelum mereka meninggal persis sama. Hampir 1 juta gambar seperti ini melintas, dan akhirnya, panah emas muncul dari asap. Asap dengan sempurna memamerkan tembakan yang diluncurkan oleh Feng Xing secara diam-diam dari jarak jauh, yang telah menembus meriam penghancur benteng dan menyebabkan meriam menghancurkan dirinya sendiri. Gonggong tertawa dingin, lalu berkata, "Si Wenming, kamu baru saja membunuh kurang dari 1000 makhluk non-manusia sendirian. Yang disebut keberhasilan militer memusnahkan 1 juta makhluk non-manusia sebenarnya dicapai oleh pemuda di sini ini, Oi, anak muda." Dari kejauhan, Gonggong melambaikan tangannya ke arah Feng Xing, yang berjongkok di pohon besar. Feng Xing dengan dingin menatap Gonggong, tertawa mencemooh, lalu meludahi ke tanah. Setelah itu, Feng Xing tiba-tiba melintas di udara dan menghilang tanpa meninggalkan jejak pun. Ji Hao tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Gonggong, kamu tidak akan pernah bisa membeli. Kakakku, kita semua mendukung Paman Wenming untuk bersaing memperebutkan tahta Kaisar Manusia. Oleh karena itu, tidak peduli siapa yang membunuh makhluk non-manusia ini, semua kredit adalah milik Paman Wenming. Paman Wenming akan memperlakukan kita dengan adil setelah dia mencapai tahta." Sambil terkekeh, Ji Hao dengan mencemooh menggelengkan kepalanya ke arah Gonggong dan melanjutkan, "Jangan pernah memikirkan trik kotor apapun. Apakah menurutmu kita semua adalah benda yang tidak berguna yang tidak memiliki rasa kesetiaan, dan akan selalu membelot dalam menghadapi pertempuran, seperti putramu?" Sudut mata Gonggong bahkan mulai berkedut karena marah. Dengan wajah cemberut, dia memelototi Ji Hao dan berkata dengan hambar, "Belum lagi fakta bahwa si Wenming berani menyinggung perasaanku, Liao, kamu tidak lain adalah anak yang beruntung. Beraninya kamu tidak menghormatiku seperti ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu?" Memutar telapak tangannya, Gonggong melepaskan gunung es yang menghantam kepala Ji Hao. Bersambung.